waras. Waras. Waras menghadapi new normal. Ada satu kata-kata yang saya katakan, yaitu bahwa definisi kewarasan itu terjadi kalau kondisinya normal dan kondisinya wajar, sehingga kita bisa berperilaku dan kemudian bisa bersikap secara normal dan wajar pula. Nah, kalau hari-hari ini sudah tidak wajar dan tidak normal, berarti seharusnya menurut definisi itu kita semua udah nggak waras, betul nggak? Ya, saya sih nggak mau dikatakan saya edan atau nggak waras atau gila, tetapi banyak daripada kita hari-hari ini sudah terdesak sedemikian rupa gitu ya, sudah mengalami satu tekanan yang sangat hebat. Kita kembali melihat firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Di sini sekali lagi firman Tuhan ngingetin kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, satu-satunya cara untuk kita menjadi tetap waras menghadapi tekanan-tekanan yang sangat hebat kepada jiwa kita adalah seperti yang Tuhan Yesus katakan, datang kepada Tuhan Yesus. Nah, kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini kan kita ini punya keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Kita pikir kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, pikiran kamu nggak logik, nggak logika gitu loh. Tetapi guys, tahu nggak bahwa sebenarnya keputusan yang kalian dan saya ambil itu sebenarnya sebagian besar itu adalah keputusan daripada perasaan atau jiwa kita. Saya akan buktikan. Misalnya hari ini kalau misalnya Anda lapar, kalau saya tanya mau makan nggak? Nah, sebagian besar daripada kita mungkin akan berkata ya mau makan apa? Terserah. Kan nggak bisa terserah gitu. Jadi kalau kemudian kita misalnya mau makan, misalnya ada ayam goreng, ada steak, ada apalagi lah gitu ya, ada mie goreng. Tetapi karena kita ini orang Indonesia yang sebagian besar dari kecil kita sudah dididik dan dilatih kalau makan itu harus ada nasi putihnya. Jadi kalau kita berapapun kenyangnya kita, selama kita belum makan nasi putih, maka di dalam benak kita akan berkata bahwa kita belum makan. Padahal secara ukuran fisik itu makanannya cukup banyak, betul nggak? Nah, dari sana ini adalah salah satu bukti yang sangat nyata bahwa keputusan-keputusan yang kita selalu ambil ini tidak bukan didasarkan atas kemauan atau keinginan jiwa kita. Nah, bagaimana dengan hari-hari ini? Tentunya jiwa kita rasanya nggak enak banget gitu loh ya. Ingat beberapa bulan yang lalu, pada waktu kita harus terpaksa tiba-tiba masuk dalam lockdown, kan nggak enak tuh ya, kita merasa confined, terkurung gitu ya. Kemudian kita semua merasa sangat shock banget gitu ya. Karena apa? Karena tiba-tiba kita shutdown dari dunia ini. Nah, inilah yang kemudian terjadi sehingga banyak daripada kita kemudian kita uring-uringan, kita berantem dengan suami kita, dengan istri kita ribut dengan anak kita ribut dengan orang tua kita. Ini karena apa? Karena perasaan kita nggak enak. Sehingga akhirnya keputusan atau tindakan yang kita ambil nggak lagi rasional. Atau kemudian bagaimana dengan keuangan yang tiba-tiba banyak daripada Anda yang mungkin sudah kena PHK misalnya. Perasaannya nggak enak banget, dulunya bisa ini, bisa itu, dulunya Anda punya power gitu ya, karena nggak bisa dipungkiri bahwa kalau uangnya banyak berarti powernya juga kuat nih. Tetapi tiba-tiba posisi itu hilang. Nah, ini membuat perasaan kita nggak enak, perasaan kita galau. Inilah yang membuat kita kemudian kerap kali pada hari-hari ini membuat keputusan yang sangat tidak baik. Betul nggak? Kalau keputusan kita nggak baik, ini terjadi karena apa? Kita sudah masuk dalam satu fase yaitu post-power syndrome. Nah, makanya dari sana kita tahu daripada kita mengambil keputusan yang salah, daripada nanti kita kemudian menjadi tidak waras. Betul ya? Karena apa? Menurut WHO nih ya, hampir semua orang dipastikan bahwa ada ketidakwarasannya dalam hal apapun juga nih guys. Nah, makanya itu janji daripada Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Tahu nggak, tidak ada cara yang paling benar atau remedi yang paling benar pada zaman ini kecuali kita datang langsung kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dia sanggup untuk memberikan kelegaan.
atau rest. Rest atau istirahat atau kelegaan ini tidak berarti Anda nggak melakukan apa-apa loh. Justru di tengah-tengah himpitan, percepatan keputusan yang harus saudara dan saya ambil, kalau di dalam jiwa kita itu dapat menjadi tenang, maka keputusan-keputusan cerdaslah yang kemudian kita dapat ambil. Kalau kemudian hati kita galau, berarti keputusannya nggak bisa cerdas. Pilih yang mana? Saya yakin kita semua pasti masih memilih untuk membuat keputusan yang cerdas. Oleh karena itu, pada waktu kita datang kepada Tuhan, miliki satu keberanian. Bukan karena perbuatan baik kita loh ya, tetapi karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Darahnya sudah tercurah buat kita. Makanya kita selalu ingat siapa identitas kita. Identitas kita bukan atas perusahaan yang kita punya, besarnya gaji atau posisi atau jabatan yang kita punya, tetapi identitas kita ini ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita menghampiri Dia, kita diingatkan lagi. Seperti anak yang terhilang itu loh. Ingat ya, pada waktu bapaknya merangkul dia, bapaknya pulihkan lagi posisinya atau jabatannya, dipulihkan identitasnya. Hari-hari ini kita semua perlu diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa kita adalah anak raja. Coba Anda boleh respon dong. Katakan, saya anak raja. Saya perlu tepuk dada saya dan berkata, saya anak raja. Terima kasih Pak, terima kasih Rajaku, terima kasih Bapakku, terima kasih Ayah. Thank you Daddy, karena aku sudah dijadikan anak raja karena darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari-hari ini kalau kita masih bisa mengingat akan hal itu, kemudian kita masukkan di dalam jiwa kita, kita mengalami ketenangan, kita membaca firman Tuhan berbicara buat kita. Dan yang paling hebat lagi, firman Tuhan menjadi rema. Dan kemudian Roh Kudus ini memberikan bisikan-bisikan atau pimpinan atau wisdom yang selama ini kita nggak pernah dengar. Maka akhirnya kita akan bisa membuat keputusan yang bijak dan cerdas. Ini yang kita perlukan. Nah, oleh karena itu, saya mengajak setiap daripada Anda, yuk kita jadi cerdas yuk di masa-masa yang tidak mudah. Salam waras, kita mau jadi orang yang waras, sehingga apa? Nama Tuhan ini tetap akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Karena apa? Saudara dan saya adalah garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.